Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tim penilai sertifikasi dosen 2023. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnama, SCMPC, selaku dosen di program studi akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Perkenankanlah saya untuk membacakan, memaparkan rencana pembelajaran semester mata kuliah manajemen strategi dan proses perkuliahannya. Mata kuliah manajemen strategi merupakan mata kuliah di rumpun keilmuan akuntansi manajemen. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS dan dapat diambil di semester 5. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL di prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 5, yakni yang pertama adalah CPL 1, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, CPL 2, menguasai konsep teoritis tentang menyusun, menganalisis laporan akuntansi manajemen yang meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen. CPL 3 atau KU 1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4 atau KU 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 5 atau KK 2 mampu menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen yang meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama adalah mampu menganalisis rumusan visi dan misi bisnis. Yang kedua adalah mampu mengevaluasi analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal perusahaan. Yang ketiga adalah CPMK yang digunakan yakni mampu merumuskan pilihan strategi dengan menggunakan berbagai pendekatan atau matriks. Yang keempat adalah mampu menjelaskan langkah-langkah dan evaluasi strategi. Untuk sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran ada 10, yakni yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami model manajemen strategik dan manfaat manajemen strategik. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis rumusan visi dan misi bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis lingkungan eksternal dan mengidentifikasi ancaman dan peluang. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis lingkungan internal dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai pilihan strategi yang dapat diimplementasikan perusahaan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi strategi alternatif untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi bidang manajemen dan operasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi bidang pemasaran, keuangan atau akuntansi, R&D, dan SIM. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan isu-isu strategi terkini dan mengimplementasikan strateginya. Sub CPMK yang 10 adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan strategi. Dan berikut ini adalah korelasi CPMK dan sub CPMK. Deskripsi mata kuliah manajemen strategi. Manajemen strategi ini merupakan mata kuliah muara atau capstone course. Substansi dari mata kuliah ini merupakan integrasi dari berbagai mata kuliah sebelumnya yang diambil. Mata kuliah manajemen strategik ini merupakan the whole spectrum of business and management. Pusat perhatian manajemen strategik ada pada total enterprise, lingkungan perusahaan beroperasi. Kondisi internal dan prospek kesuksesannya, orientasi masa depan adalah ciri utama lain dari manajemen strategik. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa mampu memahami manajemen strategik dan diimplementasikan pada semua jenis organisasi agar mampu meraih kemajuan di masa depan. Ada berbagai macam bahan kajian yang ada di dalam manajemen strategik, yakni konsep dasar manajemen strategik, perumusan visi dan misi bisnis, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, strategi dalam tindakan, analisis dan pilihan strategi implementasi strategi,
etika bisnis, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan kendali strategi. Mata kuliah manajemen strategik ini harus ditempuh oleh mahasiswa apabila sudah memenuhi akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Nah, sumber pustaka yang kami gunakan ada beberapa, terdiri atas buku utama dan buku pendukung. Buku utamanya adalah Fred R. David tahun 2016 yang berjudul Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing edisi 15. Sedang untuk buku pendukungnya antara lain adalah buku saya sendiri yang berhubung nama Idayu dan Kusuma Wardani yang kami terbitkan tahun 2019 yang berjudul Antecedent Budgetary Slack yang diterbitkan oleh LPPM UPN Veteran Jakarta. Dan yang kelima adalah terkait dengan laporan keuangan perusahaan tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen penilaian dan bobotnya pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah unsur hard skill, yang kedua adalah unsur soft skill. Unsur hard skill sendiri kita menilai dari komponen ujian akhir semester, ujian tengah semester, tugas studi kasus, dan yang terakhir adalah presentasi diskusi keaktifan. Untuk bobotnya, UAS dan UTS persentasenya adalah 20%, sedangkan untuk tugas studi kasus adalah 50%, mengingat mata kuliah ini adalah berbasis kasus. Yang kedua adalah tentang soft skill atau unsur dari soft skill itu sendiri, yakni ada presentasi, diskusi, dan keaktifan yang persentase atau bobotnya adalah 10%. Harga nilai atau nilai rentang nilainya adalah dari A sampai E, di mana A itu adalah harkatnya adalah 4, sedangkan E adalah 0. Pada pertemuan kedua ini, saya akan berusaha untuk menjelaskan atau ada perkuliahan yang akan nanti setelah ini Bapak Ibu akan saksikan, yakni pada pertemuan kedua, di mana sub CPMK kedua ini adalah mahasiswa mampu menganalisis rumusan visi dan misi bisnis. Nah, indikator penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan visi, misi, tujuan organisasi, keterkaitan visi, misi bisnis dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya untuk kriteria penilaian, ada tugas individu yang nanti akan saya sertakan pada saat selesai perkuliahan berlangsung. Nah, untuk pembelajarannya adalah diskusi secara langsung dengan mahasiswa, tanya jawab, dan juga pemberian skor pada akhir dengan bobot 4% untuk pertemuan kedua ini. Nah, buku yang saya pakai atau referensi yang akan saya gunakan pada pertemuan kedua ini adalah Fred R. David 2016 manajemen strategik suatu pendekatan keunggulan bersaing edisi 15 bab 2 dan laporan keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2022. Nah, untuk rencana tugas mahasiswa, saya sudah siapkan satu tugas, yakni mahasiswa diminta untuk membuat analisis visi, misi, dan nilai yang diterapkan oleh perusahaan multinasional, dalam hal ini adalah PT Indofood. Dan saya minta mahasiswa untuk memberikan kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan visi misi kompetitor. Jadi nanti mahasiswa akan mencari siapakah kompetitor-kompetitor yang ada di PT Indofood dan berusaha untuk mencari bagaimanakah perbedaan visi misi kompetitor dengan visi misinya PT Indofood. Sekian presentasi dari saya dan perkenalan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perkuliahan saya yang akan dilangsungkan secara Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa diserahkan. Oke, berdoa selesai. Baik, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi manajemen strategik yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan konsep manajemen strategik, tapi sekarang beda nih. Kita mau bahas tentang visi, misi, bisnis. Sekarang teman-teman akan melihat tentang visi dan misi bisnis. Jadi pertama saya mau jelasin dulu tentang definisi visi dan misi bisnis ya. Kita mau jadi apa sih itu penting banget ya untuk kita tahu bahwa kalau teman-teman besok tuh saya tuh mau bercita-cita jadi auditor misalnya. Jadi teman-teman tuh punya strategi yang teman-teman harus siapkan supaya bisa jadi auditor. Gitu juga kalau teman-teman mau jadi dokter. Nah, teman-teman nggak akan mungkin masuk ke jurusan akuntansi. Hal seperti itu harus teman-teman pikirkan. Nah, sehingga ketika perusahaan itu mau berkembang atau mau membuat beradaptasi terhadap lingkungan atau teknologi, dia harus tahu kita tuh mau jadi apa. Nah,
Pernyataan visi itu sebaiknya singkat, lebih baik hanya satu kalimat, dan sebanyak mungkin manajer harus turut serta dalam mengembangkan pernyataan. Nah, kenapa seperti itu? Ya, wajar ya, karena manajer itu kan dia yang mengelola perusahaan. Terus teman-teman nanti misalnya jadi seorang manajer nih ya, atau jadi seorang karyawan ya, wajib untuk memahami visi dan misi bisnis dari perusahaan ya teman-teman. Eh, tadi ada di dalam perusahaan itu. Nah, terus pernyataan misi itu sendiri digunakan untuk menetapkan tujuan dan memformulasikan strategi. Nah, setelah ini saya akan contohin ada satu perusahaan, saya akan contohin tentang visi, misi, nilai-nilai, dan tujuan organisasi perusahaan tersebut. Nah, terus misi kita tuh apa? Itu adalah deklarasi organisasi dalam hal alasan keberadaan. Oke, silakan buka Spadawi Maya, teman-teman. Saya sudah sematkan di sana satu link yang ini ya. Saya coba cek dulu. Link yang ini, teman-teman sudah lihat semuanya? Yang link Annual Report Indofood. Ya, silakan di-download. Oke, saya tunggu dulu untuk pendownloadannya. Boleh, saya coba untuk share screen lagi. Oke. Ini ya, sudah saya sematkan di Spada. Oke, ini tinggal di-download aja. Nah, tara, kita sudah bisa melihat laporan keuangan dari PT Indofood. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, menurut kalian nih, karena belum baca juga kan, apakah laporan keuangan itu harus berisi visi dan misi? Ada yang bisa kasih pendapat? Laporan keuangan itu ada visi dan misinya nggak sih? Oke, menurut Mbak Fitria, ada nggak Mbak? Tebak aja nih. Ada, Ibu. Oke, jawabannya ada ya. Kita lihat di sini, lihat di, nah, ada di halaman 5 dari 338 halaman. Jadi laporan keuangan itu pada awalnya mereka tuh nyeritain dulu soal visinya mereka apa, misinya mereka apa, dan value-nya mereka apa. Nah, coba lihat di sini. Visinya adalah a Total Food Solutions Company. Nah, untuk misinya tuh ada beberapa yang nanti kita akan bahas dan ada values-nya juga. Terus baru di bawahnya mereka akan cerita tentang kondisi keuangan mereka. Ada yang tahu nggak kenapa visi dan misi itu ada di atas dari laporan keuangan? Kenapa visi dan misi itu nggak di bawah aja? Ada yang mau coba cari penjelasan? Yuk, salah nggak apa-apa yuk. Ada yang tahu kenapa? Oh ya, silakan Mbak Aisyah. Baik, Ibu. Saya izin menjawab ya, Ibu. Kenapa sih suatu perusahaan itu harus memiliki seperti visi dan misi? Karena visi dan misi ini nantinya akan menentukan tujuan yang akan dilakukan oleh perusahaan itu tersebut, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, di mana PT Indofood sendiri tadi juga sudah memiliki tujuan ya, Ibu ya, yaitu Total Food Solution. Nah, dari adanya visi. Nah, visi itu kan kalau menurut saya kan merupakan suatu tujuan. Nah, itu nanti akan digerakkan oleh misi, beberapa misi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kalau yang dijelaskan oleh Ibu tadi, yaitu dari PT Indofood Sukses Makmur. Gitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aisyah dapat 10 poin ya Mbak ya karena jawabannya betul ya. Jadi betul sekali teman-teman bahwa kenapa visi dan misi itu diletakkan di atas atau di atas sendiri laporan keuangan gitu ya. Kalau dalam hal ini tuh di PT Indofood itu dia di halaman kelima. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena yang pertama adalah
semua itu bergerak dari visi dan misi ya. Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi auditor misalnya. Maka kamu harus menyiapkan beberapa strategi atau tindakan-tindakan yang ke arah sana gitu. Sama seperti halnya dengan PT Indofood. Saya mau jadi apa? Oh, saya mau jadi Total Food Solutions. Artinya ketika manusia itu merasa lapar, mereka ingatnya itu Indofood. Nanti saya akan cek apakah kalian itu adalah konsumennya PT Indofood atau bukan ya. Nanti setelah ini saya akan cek dulu. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau kasih tahu di sini, Indofood is total food solutions company with operations in all stages of food manufacturing. Artinya adalah di mana PT Indofood itu menyediakan semua ya, dari hulu sampai hilir yang dia sediakan. Dari yang minyaknya sampai yang udah jadi Indomie. Nah, contohnya adalah salah satunya adalah Indomie ya. Kalian sering banget makan Indomie pasti. Nah, Indomie itu kan terdiri dari berbagai macam bahan di dalamnya. Ada minyak, ya, ada minyak-minyaknya, ada bumbunya, dan seterusnya. Nah, minyak itu dia ambil dari produknya mereka sendiri. Terus ada bumbu-bumbunya, Indofood juga menyediakan MSG kayak gitu ya, atau bumbu racik kayak gitu. Itu juga merupakan buatan mereka sendiri dan juga yang paling utama dari Indomie itu adalah mie instannya. Nah, mereka juga membuat sendiri tuh. Bogasari namanya tepung-tepungnya. Artinya benar bahwa si Indofood ini punya visi dan misi untuk jadi total food solutions company. Artinya dari hulu sampai hilir mereka pengen pegang semua produk-produk itu. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini nih, contoh visi dari PT Indofood Sukses Makmur ini ya. Dia ada noodle division, ada dairy division, ada Bogasari. Bogasari ini yang produk-produknya biasanya tepung ya. Terus ada distribution group dan ada agribusiness group. Setelah itu, nah, saya pengen tahu nih, teman-teman itu cenderung tahu nggak sih tentang produk-produknya Indofood? Silakan teman-teman buka menti.com dengan link yang sudah ada di sini ya, dengan kodenya adalah 47343959. Yuk, saya pengen teman-teman tuliskan apa yang kalian pikirkan tentang Indofood. Oke, saya stop share dulu. Oke, sudah berhasil? Belum ada respon? Adakah yang sudah Bisa, Ibu. bisa? Oke. Oke, kira-kira kalau ingat Indofood tuh ingat makan apa atau minum apa? Karena dia juga menghasilkan selain produk minuman juga produk makanan. Indomie, Indomie. Oh, saus. Oke, ada satu respon. Oke, boleh banyak banget ya responnya ya. Jadi terserah kalian itu suka Indomie itu bagian apanya? Indomie lagi. Indofood. Suka apanya yang kalian beli kalau di Indomaret? Oke, sausnya, Indominya. Oke, ada lagi? Cuman beli saus sama Indomie aja. Minyak, oke. Minyaknya merek apa kalau tahu? Ada yang tahu? Minyaknya dari Indofood itu apa? Ya, nanti habis ini kita coba ya. Lihat. Oke. Wow, banyak banget. Ada Citato, ada sirup, ada susu Indomilk, ada Indomie, dan seterusnya ya. Oke, terima kasih teman-teman buat responnya. Sekarang kita balik lagi bahwa ternyata teman-teman ini sangat
jadi eh, loyalitasnya tinggi ya terhadap produk-produk Indofood. Nah, sekarang saya mau jelasin nih. Nah, ternyata banyak banget produknya Indofood, teman-teman. Tadi cuma ada Indomie, Supermie itu juga ternyata produknya Indofood, terus ada Chiki Balls, ada bumbu racik, terus ada Citato Light, ada juga La Fonte, ada juga Bimoli, dan seterusnya. Jadi macam-macam banget produknya dari Indofood. Nah, ini adalah misi dari Indofood, teman-teman. Tadi ingat statement yang pertama bahwa kalau visi itu sebaiknya hanya satu kalimat aja. Sedangkan di sini misi itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kita identifikasi nih satu-satu nih. Yang pertama, misi itu dia memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Artinya sustain ya. Terus yang kedua adalah senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Terus memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, lingkungan secara berkelanjutan, dan juga meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Kalau teman-teman perhatikan nih, ada kata berkelanjutan, ada kata berkesinambungan, itu tuh artinya apa coba? Bahwa dia berpikir bahwa Indofood ini akan ada selamanya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman udah masuk dalam teori akuntansi, bahwa kalau kita sebagai perusahaan itu harus berpikir itu ke depan bahwa kita akan hidup selamanya. Sama kayak teman-teman sebagai manusia gitu ya. Bahwa kita akan hidup selamanya. Gimana kalau teman-teman berpikir bahwa besok akan meninggal misalnya? Maka kita udah nggak akan punya cita-cita, kita nggak punya harapan gitu. Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman punya harapan dan cita-cita? Maka teman-teman akan pengen hidup terus untuk mencapai cita-cita itu. Sama kayak perusahaan. Oke, nah sekarang values-nya atau nilai-nilai. Nah, kalau tadi kan ada ya, saya pengen ini, saya pengen itu gitu. Tetapi ada yang merekatkan, teman-teman. Bukan hanya visi misi yang merekatkan, tetapi adalah values atau nilai-nilai. Nah, kalau tadi visi dan misi itu nanti saya akan apa namanya bertanya ya, boleh diganti atau enggak gitu ya. Nanti teman-teman boleh berpendapat. Nah, values ini nggak boleh diganti. Yang ini, khusus yang ini nggak boleh diganti jawabannya. Terus values-nya ini apa nih? Dengan disiplin sebagai falsafah kehidupan, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas, menghargai seluruh pemangku kepentingan, membangun kesatuan, dan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Artinya mereka nggak akan stop sampai di sini ya. Kalian perhatikan, rasanya Indomie itu aja atau enggak? Atau selalu ada varian baru? Varian baru, Bu. Aduh, ada varian baru. Betul. Varian yang kalian paling suka apa varian barunya? Indomie Aceh, Bu. Oh, iya betul. Indomie Aceh enak ya bumbunya ya. Oke, terus, nah ini adalah beberapa jenis keuntungan memiliki visi dan misi yang jelas. Yang pertama adalah mendapatkan tujuan yang jelas di antara semua manajer dan karyawan. Maksudnya itu gimana? Teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu tujuan hidupnya teman-teman, kira-kira teman-teman juga akan hidup sih, tapi nggak akan sampai kemana-mana. Bener nggak? Jadi ada kan beberapa orang ya, atau pengen let it flow aja lah. Pengennya hidup ya hidup aja tiap hari ke kampus dan seterusnya. Beda halnya dengan beberapa orang yang dia udah tahu dia mau jadi apa. Yang pertama, saya mau jadi auditor, Bu. Berarti saya harus belajar mata kuliah A, B, C, dan D. Kalau saya nggak paham mata kuliah itu, maka saya nggak akan bisa jadi auditor yang sukses. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Nah, apa keuntungannya kalau visi misi yang dimiliki oleh perusahaan itu jelas? Yang kedua adalah memberikan dasar untuk semua aktivitas perencanaan. Betul ya? Jadi kalau kita kan butuh perencanaan tuh. Misalnya anggarannya butuh berapa. Misalnya kita mau bikin Indomie nggak rasa aja lagi, tapi rasa misalnya rasa es teh. Nah, belum pernah kepikiran kan, Indomie rasa es teh. Nah, gimana misalnya kalau, si Indofood itu pengen bikin Indomie rasa es teh, apa aja barang-barang yang dibutuhkan, surveinya dulu, survei masyarakatnya apakah akan diterima atau enggak. Terus itu akan jadi dasar teman-teman, visi dan misi itu akan jadi dasar perencanaan, baik secara keuangan maupun, secara pengambilan keputusan. Ada yang mau memberikan kesimpulan teman-teman? Kesimpulan terkait dengan visi dan misi itu harus ada nggak sih? Atau visi dan misi itu bisa diubah nggak sih? Keuntungan visi dan misi itu apa? Dan hubungan visi dan misi juga tujuan organisasi. Mungkin ada yang mau coba? Ya silakan Mbak Zulfina. Terima kasih Ibu, izin menjawab ya Bu. Berdasarkan materi yang tadi Ibu telah berikan, jadi itu visi itu tuh kalau menurut saya itu kita tuh mau menjadi apa, perusahaan itu tuh mau menjadi apa gitu kan. Terus jadi sebelum kita membuat perusahaan itu kita perlu
tahu visi dari perusahaan itu apa, mau jadi apa perusahaan itu. Terus habis itu misi itu kalau berdasarkan yang tadi itu seperti langkah-langkah yang berisi strategi untuk mencapai si visi itu gitu. Lalu tujuan itu sesuatu yang akan dicapai gitu. Gimana caranya untuk mencapai eh, tadi visi misi itu gitu, Bu. Lalu kenapa sih perlu visi misi itu? Karena eh, visi misi itu tuh diperlukan untuk agar perusahaan itu tuh mendapatkan tujuan yang jelas gitu. Terus juga menjadi dasar untuk melakukan perencanaan, terus menyusun strategi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa Mbak Zulfina. Terima kasih. Berarti tujuan dari pembelajaran ini sudah tercapai ya teman-teman ya. Saya izin untuk stop share. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di kuliah saya hari ini. Jangan lupa ada satu tugas yang harus teman-teman kerjakan. Sebentar, saya share lagi. Oke, ini adalah tugas yang harus teman-teman kerjakan yang dikumpulkan minggu depan ya. Jadi tugas untuk minggu depan adalah analisis visi dan misi nilai dan dari perusahaan LQ45. Perusahaan itu adalah PT Indofood Sukses Makmur, tadi sudah ya. Terus yang harus kalian lakukan adalah unduh laporan keuangan, terus tuliskan visi dan misi yang tersedia, dan yang paling penting adalah yang bawa sendiri tuh, bandingkan kekuatan dan proyek sustainability dari PT Indofood dengan perusahaan kompetitor. Nah, selama ini kan kita tahu ya, bahwa nggak cuma Indomie aja. Teman-teman tahu ada yang namanya mie sedap gitu ya. Nah, coba teman-teman cari apakah ada perbedaan visi dan misi dari mie sedap sama Indofood nih. Indomie sama mie sedapnya ada perbedaan atau enggak? Nah, kalau ada perbedaan, coba kritisi. Apakah visi dan misi ini sesuai atau relevan dengan kehidupan kita sekarang? Oke, ada pertanyaan? Semoga sudah jelas semuanya ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah hadir di kuliah saya. Saya tutup sebelumnya, tapi kita harus berdoa dulu ya. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan mata kuliah dengan strategi eksternal ya besok minggu depan ya. Jadi teman-teman untuk yang akan presentasi minggu depan juga harus menyiapkan diri. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah hasil dari pemaparan rencana pembelajaran semester dan perkuliahan secara daring yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan di dalam saya menyampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bela negara.